Halo, kali ini saya akan berbagi tips dalam membuat page baru di Notion. Nah, kalau kita membuat page baru tuh biasanya ada pilihan. Apakah kita akan membuat empty page atau membuat database page. Nah, apa sih yang membedakan empty page dan database page? Oke, kita bisa membuat page di sini ataupun di sini ya. Saya mau buatnya di sini. Kita pilih dulu yang empty page. Kita bisa tinggal langsung enter atau klik di mana aja. Nah, dia akan jadi blank atau empty page. Lalu kita pilih yang database page. Misalnya pilih tampilan yang ini. Nah, oke. Apa sih sebenarnya beda dari empty page dengan database page? Di empty page, kita bisa menambahkan banyak informasi ke dalam page tersebut. Jadi, di empty page, kita bisa membuat multiple page atau multiple database. Kita bikin contohnya. Misalnya di empty page, saya mau bikin judulnya apa? /h2. Misalnya saya mau membuat task list. Saya juga mau menambahkan database ke dalam empty page ini. Tampilannya table view. Kita pilih yang inline. Oke, misalnya kita juga mau membuat database tentang project. Kita pilih table view lagi. Kita coba yang full page aja ya. Oke, nah di dalam empty page ini kita bisa membuat lebih dari satu database yang berbeda. Ini misalnya ada yang untuk task list dan ada yang untuk project list. Ini kita buat tampilan inline. Jadi kalau misalnya kita bikin full page, kita bisa bikin tampilan inline-nya. Caranya ketik yang turn into inline. Nah, dia akan membentuk inline. Itu kalau misalnya kita menggunakan empty page. Sementara kalau kita menggunakan database page, kita tidak bisa memasukkan informasi lain ke dalam database page ini. Kita nggak bisa bikin database lain, nggak bisa. Jadi di dalam database page itu dia biasanya hanya bisa membuat satu database saja. Walaupun kita tetap bisa menambahkan tampilannya ya, hanya tampilannya. Misalnya kita mau tampilan yang board, kita bisa pilih, atau mungkin kita hanya bisa menambahkan tampilannya saja. Kita nggak bisa menambahkan database lain ke dalam page ini. Tapi kalau misalnya kita empty page, kita bisa memasukkan lebih dari satu database dan kita juga bisa ngasih informasi tentang apa ini. Misalnya kita mau kasih semacam informasi, misalnya. Nah, di sini kita mau ngasih tahu ini tuh tentang apa. Kalau kita memilih empty page, kita bisa. Kita lihat perbedaan yang lain. Nah, kalau misalnya kita memasukkan database page ini ke dalam empty page, dia akan membentuk full page. Nah, kita bisa mengubah dia menjadi tampilan inline. Misalnya ini ya. Nah, ini kan jadi kita punya 3 database berbeda di dalam satu empty page. Kita balikan lagi. Sementara kalau misalnya kita memasukkan yang empty page ini ke dalam database, dia jadinya akan kayak gini.
dia nggak bisa bikin di baris baru, dia nggak bisa. Jadi dia akan masuk ke database yang ada. Kita balikin ini, kita kembalikan ya. Nah, jadi itu perbedaan kalau misalnya kita memilih empty page atau database page. Jadi di empty page kita bisa menambahkan banyak informasi, menambahkan banyak database, sedangkan kalau kita memilih database page, kita hanya bisa menyimpan satu informasi atau menyimpan satu database, walaupun memang kita bisa membuat tipe-tipe tampilan database yang berbeda. Saya sendiri biasanya lebih memilih untuk membuat empty page karena lebih fleksibel, kita bebas dalam menambahkan informasi apapun ke dalam page tersebut. Oke, sekian untuk tips singkat ini. Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya.